batal semua solatnya para jamaah sebab imam melakukan hal ini. Ini banyak imam yang fasih membaca Al-Quran tetapi gara-gara tidak faham ilmu fikih, maka banyak sekali para imam yang menyebabkan solatnya seluruh jamaahnya menjadi batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di akhir zaman ini banyak sekali para qari, yaitu orang yang pandai membaca Al-Quran, suaranya bagus, fasih membaca Al-Quran, tetapi gara-gara tidak faham ilmu fikih, maka banyak sekali para imam solat yang menyebabkan solatnya, makmumnya batal semua. Batal semua. Mengapa? Ya karena imam solatnya hanya faham tentang ilmu tajwid, paham tentang fasihnya bacaan Al-Quran, tetapi tidak faham tentang sesuatu yang membatalkan sholat. Yang pertama, yaitu banyak sekali imam-imam sholat ini yang membaca takbir. Ini kadang-kadang bacaan takbir dibaca dulu tetapi gerakannya lambat. Contohnya begini, ada seorang imam sholat yang sudah agak tua, kemudian dia mau ruku membaca takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, tetapi dia enggak cepat ruku. Sedangkan jamaahnya sudah ruku semua. Jamaahnya sudah ruku, dia baru ruku. Ini kan berarti jamaahnya sudah mendahului gerakan imam. Ini mendahului pertama nih, ya. Kemudian imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, mulutnya doang, tapi gerakannya lambat. Sami Allahu liman hamidah, jamaahnya sudah bangkit dari ruku semua, sudah i'tidal lurus semua. Dia baru entek berdiri untuk i'tidal. Berarti kan sudah dua gerakan yang mendahului gerakan imam. Ini imam yang sengaja membuat makmumnya batal sholat semua nih, karena sudah dua kali gerakan para makmum mendahului gerakan imam. Kemudian ada lagi nih para imam sholat yang tidak faham tentang sunnatul ab'ad. Sunnatul ab'ad adalah sunnah bagian daripada sholat. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pokok dalam sunnah ab'ad, yaitu yang pertama duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, walaupun di dalamnya juga ada membaca sholawat, ya kan? Sholawat di dalam duduk tasyahud akhir. Tetapi duduk tasyahud awal ini, ya satu rangkaiannya termasuk bacaannya adalah sunnatul ab'ad. Sunnah bukan wajib. Jadi ingat sekali lagi, duduk tasyahud awal itu adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian yang kedua kunut subuh, kunut sholat subuh. Kunut sholat subuh ini juga hukumnya sunnah ab'ad. Lah, sedangkan para imam yang tidak paham tentang sunnatul ab'ad, banyak nih kami saksikan, dia lupa untuk duduk tasyahud awal. Lupa nih, sudah terlanjur berdiri, Allahu Akbar, sudah tegak lurus berdiri, jamaahnya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena semakin banyak jamaahnya yang mengucapkan subhanallah, kemudian imamnya kembali duduk, ini salah. Ya, karena sunnah ab'ad duduk tahiyat awal itu adalah sunnatul ba'di. Tidak boleh imam yang sudah tegak lurus berdiri, kemudian kembali untuk melakukan kesunahan. Sedangkan berdiri itu hukumnya wajib. Jadi berdiri tegak itu hukumnya wajib, harus diteruskan. Dalam kaidah usul fikih, al-wajibu la yutraku illa liwajibin.
Al wajibu kewajiban la yutraku yaitu tidak ditinggalkan illa li wajibun kecuali untuk yang wajib. Lah mana ada ya wajib ditinggalkan demi sunnah? Ayo coba renungkan. Berdiri itu wajib, sedangkan duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Maka tidak boleh sudah terlanjur berdiri kemudian kembali duduk untuk tahiyat awal. Jadi kalau seandainya lupa tahiyat awal, ya udah langsung saja. Langsung teruskan begitu. Lah nanti sebelum salam disunnahkan, hukumnya sunnah enggak wajib. Disunnahkan untuk melakukan 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi juga 2 kali. Jadi sebelum salam setelah tahiyat ya selesai bacaannya, kemudian Allahu Akbar untuk melakukan sujud. Kemudian Allahu Akbar duduk lagi. Kemudian Allahu Akbar sujud lagi. Kemudian Allahu Akbar duduk, kemudian mengucapkan salam. Ini sunnah. Ya, tetapi kalau misalnya nih lupa tasyahud awal baru dia mau berdiri, ini ya. Jadi tangannya masih nempel di lantai, tapi dia sudah kelihatan jongkok mau berdiri. Makmum membaca subhanallah, dia boleh duduk lagi karena kan belum sempurna. Jadi ingat, kalau dia baru istilahnya kan ngongkrong jengking itu dalam bahasa Jawa, ya sudah mau berdiri tapi tangannya masih nempel, kemudian dia masih dalam keadaan seperti belum berdiri, maka dia boleh duduk boleh karena belum berdiri. Kemudian yang kedua masalah kunut subuh. Kunut subuh juga hukumnya sunnatul ab'ad, sunnah bagian daripada sholat. Kalau seandainya dalam subuh misalnya nih rakaat kedua setelah ruku kok lupa, dia sudah terlanjur untuk sujud Allahu Akbar tanpa kunut ya, kan dia sudah terlanjur sujud. Kemudian makmumnya baca subhanallah banyak, kemudian dia berdiri lagi untuk kunut, enggak boleh, batal tuh sholatnya, batal. Mengapa? La yutraku atau al wajibu la yutraku li sunnatin. Jadi kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan untuk melakukan kesunahan. Dia kalau sudah lupa ya sudah sujud saja, sujud begitu. Nanti setelah dia membaca tasyahud akhir, dan doa-doanya sebelum salam, dia melakukan 2 kali sujud sahwi, yaitu dia Allahu Akbar sujud. Kalau seandainya tidak hafal doanya subhanallaman la yan walasu, subhanaman la yanam walayasu, tidak hafal begitu, enggak baca apa-apa juga enggak apa-apa. Walaupun tidak hafal, enggak baca apa-apa ya enggak apa-apa. Ya hanya sujud saja. Sujud kemudian duduk. Duduknya baca apa? Ya enggak baca apa-apa. Duduk kemudian sujud lagi. Nah, kemudian duduk lagi dan mengucapkan salam. Inilah. Jadi imam sholat itu sangat wajib ya, sangat wajib harus tahu tentang hukum-hukum fikih. Kalau tidak maka bisa makmumnya batal semua tuh. Walaupun bacaannya bagus, suaranya merdu, tajwidnya bagus, tetapi kalau dia tidak paham tentang hukum fikih bisa menyebabkan makmumnya menjadi batal semua. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bishawab.